Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Apakah sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, sebelum kita belajar, siswa-siswi sekalian, Bapak lihat itu bajunya masih belum dimasukkan itu. Masukkan. Kalau ada sampah-sampah dibersihkan dulu. Tengok kiri kanan ya. Kalau kurang bersih silakan dibersihkan dulu. Rapikan bangkunya semua. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ini, Bapak absen dulu. Nola ada? Pak. Sri ada? Dah. Nah ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya siswa-siswi Bapak berhadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, silakan dipimpin doanya dulu ketua kelas. Silakan. Semua siap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita masuk ke beberapa materi berikutnya, masih tentang seputaran pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum kita sampai kepada tujuan, kemudian syarat dan rukun Islam, rukun pernikahan tersebut dalam Islam, maka Bapak ingin menanyakan kembali, siapa yang mengetahui pengertian pernikahan menurut syariat Islam? Silakan. Pak. Pernikahan menurut istilah artinya adalah mempersatukan perempuan dan pergaulan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Yang lain setelah Nola tadi apa masih ada? Silakan. Pengertian pernikahan menurut syariat Islam. Silakan. Pengertian pernikahan menurut syariat Islam adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri pada seseorang laki atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siswa-siswi sekalian, kenapa kita harus mengetahui rambu-rambu dalam pernikahan dalam Islam ini? Tujuannya adalah nanti setelah kita ingin melaksanakan pelaksanaan ibadah tentang pernikahan ini, kita mengetahui dengan sesungguhnya bagaimana aturan-aturan pernikahan tersebut yang sesuai dengan apa itu yang namanya syarat dan rukun, yang sesuai dengan apa itu nikah yang halal dan benar, yang sesuai dengan apa itu yang dimaksudkan sesungguhnya pernikahan itu sesuai dengan syariat dan tujuan yang ditetapkan oleh Islam. Nah, itulah gunanya kita mengetahui dan mempelajari tentang beberapa aturan-aturan dalam pernikahan ini. Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, siswa-siswi sekalian, silakan perhatikan tayangan PTT yang akan Bapak sampaikan. Setelah itu nanti ada video yang akan Bapak tayangkan. Nah, perhatikan di PPT yang pertama. Action. Untuk memperjelas materi kita pada hari ini, silakan perhatikan. Nah,
makna pernikahan dalam Islam. Ya, makna pernikahan dalam Islam itu seperti yang sudah disampaikan oleh siswa-siswi tadi, ada dalam pengertian yang pertama adalah kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jama'u atau bertemu berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misakan golizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ini adalah dalil ataupun ayat tentang pernikahan. Silakan. Nampak? Jelas? Jelas. Nah, siapa yang ingin membacakannya silakan. Isni, silakan dibaca ayatnya Isni. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in iftu alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, baik, terima kasih kepada Isni yang sudah membacakan ayat tentang pernikahan tadi ya. Nah, jadi yang bagian keduanya adalah dalil tentang pernikahan, yaitu tadi 1 ayat dan 1 hadis ya. Nah, hadisnya silakan dibaca artinya Nola. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahilah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelaminan. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, baik. Terima kasih kepada Nola yang sudah membacakan arti hadisnya. Itu adalah hadis tentang pernikahan. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan lagi. Masih berkenaan dengan hadis tentang pernikahan ya. Ini Bapak bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ankihul mar'atul arba'i limaliha wa lihasabiha wa lizimaliha wa lidiniha pasfar bizati dini tarisu yada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya.
nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Ya. Nah, kita lanjutkan. Hukum pernikahan. Ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama adalah jaiz, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah sunat, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah haram. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti kita akan membentuk beberapa kelompok diskusi. Kemudian ada tujuan pernikahan. Beberapa tujuan pernikahan ini ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui dalam tujuan pernikahan. Selanjutnya adalah ada rukun dan syarat pernikahan. Ada beberapa rukun dan syarat tentang pernikahan. Ya, seperti yang tertulis, seperti yang kita lihat di depan, ada beberapa urutan tentang syarat dan rukun pernikahan. Ya, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut lagi, maka Bapak akan membagi beberapa kelompok diskusi. Silakan dibentuk kelompok diskusinya. Setelah Bapak menjelaskan materi kita tadi, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. Setelah kita bagi kelompok diskusi ini, ada beberapa soal yang perlu kita selesaikan. Masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 silakan menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Dipersilakan semua kelompok untuk menyelesaikannya. Silakan. Siswa-siswi sekalian, untuk kelompok 1 silakan menjawab soal yang sudah Bapak berikan tadi. Silakan kelompok 1. Macam-macam hukum nikah. Wajib. Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sunnah. Bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Makruh. Bila seorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Mubah. Hendak menikah tapi mampu menahan hawa nafsu. Haram. Ia menikah justru merugikan istrinya karena tak mampu menafkahi. Baik, itu adalah jawaban dari kelompok 1. Presentasinya sudah cukup baik dan beran. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2.
silakan mempresentasikan jawaban yang sudah disediakan. Kelompok 2 silakan. Tujuan pernikahan yaitu untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang, menyempurnakan ibadah, melakukan sunnah Rasul, menjadi pasangan yang bertakwa, memberi rasa tanggung jawab, dan membangun generasi beriman. Cukup. Kelompok 2 presentasinya sudah cukup baik dan benar. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan membacakan hasil jawabannya. Silakan dipresentasikan. Syarat-syarat dan rukun nikah. Syaratnya yaitu 1. Ada saling mempelai pria dan perempuan. 2. Adanya wali bagi perempuan. 3. Adanya 2 orang saksi. 4. Adanya mahar. 5. Ijab dan qabul. Rukun sah nikah yaitu 1. Mempelai pria dan wanita beragama Islam. 2. Laki-laki bukan mahramnya bagi calon istri. 3. Wali akad nikah dari perempuan. 4. Tidak sedang ihram. 5. Pernikahan tidak di atas paksaan. Baik. Jawaban dari kelompok 3 sudah sangat memuaskan. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baiklah siswa-siswi sekalian, melihat kerjasama antar kelompok ini, Bapak sudah cukup merasa bangga karena sudah bisa menyelesaikan beberapa soal dari materi yang Bapak berikan ya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Pak, Ya, silakan. kesimpulannya, dalam Islam dianjurkan untuk menikah. Sebelum melaksanakan pernikahan harus memulai dengan pinangan. Yang dimaksud meminang atau khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahnya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun pihak yang dipercayainya sesuai dengan aturan agama. Yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak. Itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh kawan kita Wiki. Mari kita berikan aplaus kepada Wiki. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, yang pertama Bapak akan menanyakan ke kelompok 1. Bagaimana rasanya pelajaran kita pada hari ini? Kelompok 1 silakan. Alhamdulillah paham Kak. Alhamdulillah sudah memahami ya. Ya. Baik, kalau sudah memahami syukur alhamdulillah. Untuk kelompok 2, Alhamdulillah menyenangkan Kak. alhamdulillah sudah sangat menyenangkan ya. Untuk kelompok 3 gimana kira-kira? Alhamdulillah mengerti apa yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah sudah mengerti dari apa yang Bapak sampaikan ya. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita tutup hari ini pelajaran kita, untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi masalah talak atau beberapa macam-macam talak tersebut ya. Nah, sebagai tugasnya nanti di rumah, silakan diulang-ulang kembali pelajaran hari ini dan silakan nanti dibuat beberapa pertanyaan tentang talak, kemudian dijawab sendiri-sendiri sebelum kita memasuki materi tersebut ya. Jadi untuk hari ini pelajaran kita cukupkan saja sampai di situ dulu. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.